Ada yang tahu nggak, kalau sebenarnya yang ngatur duit kita itu tuh bukan kita sendiri men, ataupun istri atau suami, bukan. Melainkan bank sentral yang ada di Indonesia. Bank sentral ini apa? Apakah BRI, BCA? Bukan. Bank sentral di Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Kamu tahu nggak tentang apa itu Bank Indonesia? Terus kerjaannya tuh ngapain aja sih? Apa bedanya sama BCA, BRI, Mandiri? Apa bedanya? Udah ada yang tahu belum? Dan lucunya, setiap hari kan kita megang tuh uang gambar pahlawan, ada yang 10.000, 20.000, dan itu ada di dompet kita. Tapi kita nggak pernah ada tuh yang mikir, siapa sih yang bikin sistem uang kayak gini? Siapa sih sebenarnya yang nyetak duit ini? Terus kalau nyetak itu nilainya berapa? Dan kenapa sih nilai tukar rupiah tuh bisa lemah? Kalau ditanya paling kebanyakan orang jawabnya, ah nggak tahulah itu urusan pemerintah, bukan urusanku. Padahal setiap keputusan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu bisa langsung mempengaruhi dompet kita loh men. Kalau semua keputusan Bank Indonesia itu langsung bisa mempengaruhi dompet kita, terus pertanyaanku muncul, kenapa yang kurasa ya, kenapa rakyat kecil kayak kita kayak kurang dapat pemahaman tentang apa itu Bank Indonesia, perannya apa, fungsinya apa, kegunaannya apa. Padahal punya dampaknya tuh gede banget sama kehidupan kita sehari-hari men. Bukan tentang rencana kita 10-20 tahun ke depan, bukan tentang investasi kita doang, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat kamu tonton sampai selesai biar kamu lebih tahu nih. Jadi ketika ada apa-apa, kamu udah bisa ambil posisi. Nah, kamu pengen tahu kan posisi apa? Jadi tonton sampai selesai. Sekarang kita coba lurusin dulu men. Buat yang belum tahu sama sekali ya, Bank Indonesia itu tuh apa sih? Apakah Bank Indonesia itu sama kayak Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI? Apakah sama kayak itu? Beda men, beda total. Kalau BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan lain sebagainya itu bank untuk kamu transfer, untuk kamu nabung, untuk kamu ambil pinjaman. Bank Indonesia itu beda, itu bank sentralnya di Indonesia. Maksudnya gimana? Ibaratnya gini deh, aku minta kamu ngebayangin kayak gini nih. Ada pertandingan sepak bola. Nah, BI itu jadi wasitnya men. Dia nggak ikutan main, dia nggak bisa untuk nyetak gol, dia nggak bisa dribbling bola, tapi semua pemain itu tunduk sama dia. Nah, kalau sampai BI itu niup peluitnya, itu bisa menandakan bahwa ekonomi kita berhenti atau tetap jalan terus. Ada 4 fungsi utama BI yang kadang kita nggak ngerti, bahkan kita nggak peduli. Yang pertama, BI itu menjaga stabilitas rupiah. Kenapa harus dijaga? Karena kalau rupiah itu jeblos terlalu dalam, akhirnya daya beli masyarakat itu rendah, men. Kamu makan bakso aja mungkin bisa harganya 100.000 per porsi. Kayak yang terjadi ke Argentina mungkin tahun lalu ya. Harga nilai peso mereka itu sangat-sangat rendah terhadap dolar. Akibatnya uang mereka hampir nggak berharga. Yang kedua, mengatur peredaran uang di Indonesia. Jadi yang mencetak, yang mendistribusikan, yang menarik, itu semua dikontrol sama BI, men. Padahal, loh, gimana cara ngontrolnya? BI nggak pernah ngambil langsung dari duitku nih, dari kantongku nggak pernah ngambil langsung nih. Nah, itulah tugas utamanya BI. Kenapa? Karena gini, kalau uang rupiah yang beredar terlalu banyak di masyarakat, akibatnya itu akan menjadi inflasi. Dan kalau uang yang beredar itu nggak cukup atau terlalu sedikit, itu bisa bikin ekonomi Indonesia jadi seret. Terus yang ketiga nih, nentuin suku bunga acuan. Ini mungkin buat yang sering atau udah coba nyari rumah, bikin pinjaman di kartu kredit atau cari-cari KPR, pasti sering denger BI rate. Naik turunnya suku bunga ditentukan sama Bank Indonesia, men. Dan kalau suku bunga ini naik, efeknya apa? Terutama buat kamu yang punya cicilan, kayak KPR lah paling gampang. Biasanya KPR itu ada yang bunga fix, biasanya tuh perumahan KPR subsidi, ada juga yang bunganya floating man. Nah, bunga floating ini kan rujukan utamanya adalah suku bunga yang ditentukan yang dikeluarkan oleh BI nih. Kalau suku bunga ini naik, dinaikkan sama BI, mau nggak mau
biaya cicilan bulanan KPR kamu itu juga ikut naik. Selain KPR ada kartu kredit, ada motor, ada mobil, dan lain sebagainya lah. Dan yang keempat, menjaga sistem pembayaran nasional. Mungkin kita udah tahu nih kayak QRIS, ATM, dan lain sebagainya lah. Nah, BI ini menjaga agar transferan antar ATM, antar QRIS, dan lain sebagainya itu bisa lancar tanpa adanya hambatan. Nah, masalahnya fungsi-fungsi BI ini kadang tuh cuman berhenti di buku teks doang atau laporan tahunan BI doang. Banyak rakyat kayak kita yang tiap hari kehidupannya itu bergantung dari keputusan dari rapat yang diadakan BI itu nggak ngerti sama sekali men. Tiba-tiba harga cabai mahal aja, tiba-tiba harga telur mahal aja, tiba-tiba ada inflasi aja ya semua kebutuhan jadi mahal aja. Tuh kan ngaruh men. Dan ini menurutku ya, kita hidup di mana bank sentral itu punya peran besar banget di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita kayak kurang edukasi sama sekali ke ke situ. Kita cuma tahu tentang ijazah palsu, tentang Rimon Sianipar, tentang Roy Suryo, tentang mantan presiden, tentang siapa bla bla bla. Kita cuma tahu tentang gosip artis, tentang ada DJ saling berantem. Kita cuma tahu tentang hal itu, men. Kita kurang tahu, kurang dapat edukasi soal ekonomi, soal keuangan dan tentang pemerintahan gitu-gitu. Oke, sekarang kita coba masuk ke beberapa masalah yang akan kukasih ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Masalah kalau BI naikin suku bunga. Tujuan BI naikin suku bunga pasti salah satu faktor utamanya adalah agar inflasinya terkontrol. Tapi dampaknya apa? Seperti yang udah ku bilang tadi, ketika suku bunga acuannya naik, mau nggak mau biaya cicilanmu terutama yang KPR, bunga floating, itu pasti ikut naik juga. Terus belum lagi cicilan kartu kredit, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan HP, dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya udah ngatur keuangan mungkin untuk 5 tahun ke depan, itu akhirnya dirubah lagi semuanya karena ya biayanya jadi berubah kan. Terus gimana kalau semisal BI nurunin suku bunga? Oke, mungkin ekonominya akan lebih bergairah. Mungkin kamu lebih seneng karena biaya KPR-mu jadi lebih murah kan. Tapi efek sampingnya biaya-biaya kita sehari-hari itu jadi lebih mahal, men. Terus tabungan kita di bank nilainya jadi makin kecil. Nah, tadi kan udah semisal BI nurunin suku bunga kan. Kalau BI beneran nurunin suku bunga, bisa jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu goyang, men. Kalau sampai nilai tukar rupiah itu goyang, bisa-bisa harga kayak gandum, roti, Indomie, mie sedap, mie sukses, mie gaga dan lain sebagainya, terus iPhone, pokoknya barang-barang impor dari luar negeri itu juga ikut goyang harganya. Mereka pasti mau nggak mau jadi lebih mahal karena nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah. Jadi artinya apa, men? Keputusan yang diambil di meja rapat Bank Indonesia yang nggak kita tahu, tiba-tiba keputusan udah diketok aja, bahkan mungkin kita nggak tahu ada keputusan apa dari BI. Itu bisa langsung mempengaruhi isi dompet kita, men. Bisa mempengaruhi planning keuangan kita 5-10 tahun ke depan, men. Tapi ironisnya, masyarakat kita lebih tahu tren TikTok sekarang apa, lebih tahu siapa artis yang lagi bermasalah, lebih tahu pemain-pemain film yang cukup dewasa, terus influencer-influencer yang jual lekukannya. Ironisnya kayak gitu, men. Padahal apa yang terjadi di BI, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh BI itu langsung ngaruh ke ekonomi kita. Mungkin sosial media sama BI sama-sama ngatur kita ya. Cuman bedanya kalau kamu scroll sosial media sampai mentok, itu paling yang keganggu cuman jam tidurmu. Tapi kalau keputusan BI itu bisa ngatur cicilan kita ke depannya. Dan itulah masalahnya, men. Literasi tentang keuangan itu rendah banget di Indonesia. Aku pernah lihat survei dari OJK tentang literasi keuangan di Indonesia itu paling nggak lebih dari 50%, men. Artinya apa? Setengah masyarakat kita bahkan nggak ngerti tentang konsep keuangan, apalagi tentang bank sentral, Bank Indonesia.
BI itu sebenarnya bikin edukasi sih, men. Mereka bikin workshop, bikin seminar, bikin kampanye, bahkan bikin sosialisasi lewat media sosial. Tapi jujur aja deh, ada nggak konten BI yang mampir ke beranda kamu, kecuali berita tentang sesuatu yang akan merugikanmu, kayak payment ID yang digoreng akan apa ya, ngebuat transparansi, ngebuat semua transaksi kita jadi kelihatan, atau tentang kebijakan PPATK dan lain sebagainya. Apa? Edukasi apa yang mampir ke tempatmu kecuali tentang masalah-masalah itu tadi? Jadi kalau kita nggak ngerti sama sekali tentang BI, tentang peran mereka, peran dia apa, tugas dia apa, bisa jadi kita cuma jadi korban dari kebijakan dan kita nggak bisa protes apapun, men. Kita cuma bisa diem. Atau ketika kamu mau protes, ya omong kosong doang. Bank Indonesia itu bukan cuma institusi besar yang ada di Jakarta doang, men. Itu tuh udah kayak mesin penggerak ekonomi kita. Kalau semisal BI salah ngambil langkah, ya udah yang paling kena awal ya kita-kita ini, masyarakat-masyarakat ini. Tapi masalahnya sering kali kita tuh nggak tahu apa-apa, men. Ketika harganya naik, kita cuma bisa nyalain pedagang. Pedagangnya juga nggak mau disalahin. Wah, ini emang dari sananya. Pedagang aja nggak tahu kenapa itu bisa mahal. Dia bilang bahwa iya stoknya kurang, padahal ada kebijakan moneter yang berlaku di balik sana. Makanya menurutku ya, pemahaman soal BI maupun institusi-institusi yang lain lah, itu tuh penting untuk disampaikan, men. Jadi itu mungkin kalau di buku pelajaran nggak kalah lah sama pelajaran penjas, sama pelajaran sejarah, dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak ngerti sama sekali tentang itu, kita juga nggak tahu gimana jalannya pemerintahan ini. Harga naik itu kenapa kita juga nggak tahu. Akhirnya kita nggak ada yang kritis, men. Indonesia pengen menciptakan generasi emas tahun 2045. Tapi anak-anak umur bawah, anak-anak remaja sekarang itu nggak dikasih kesempatan edukasi untuk bisa berpikir kritis. Cara yang dilakukan dari zaman Belanda masih di sini itu masih sama. Belajar nurut sama guru, nurut sama buku yang dikasih. Kalau nggak ada dikasih tahu guru atau nggak ada di buku, ya udah berarti salah, jangan nurut. Itu kan edukasi sekarang, sekolah di Indonesia sekarang, makanya banyak influencer-influencer bilang bahwa sistemnya kurang bagus, kurang bener. Ya karena emang jujur aja ya, aku pernah sekolah, men. Aku ada di momen ketika banyak tanya malah disalahin. Ketika nggak ada di buku pelajaran, aku penasaran malah disalahin. Nah, itu mungkin salah satu kenapa anak-anak muda sekarang banyak yang nggak kritis, tapi giliran ada yang kritis, lah, disalahin juga kan, nggak boleh kan, bahkan dicap gimana gimana gimana, bahkan dikriminalisasi, tahu kan? Paham kan maksudku? Semoga dirgahayu Indonesia yang ke-80 ke depannya, tumor-tumor dari koruptor, dari orang-orang kolot yang nggak mau, yang nggak pantas ada di situ, bisa dihilangkan, bisa disingkirkan, jadi diganti dengan sel bagus, sel yang baru, bukan sel yang udah busuk, sel yang udah kanker, sel yang udah tumor, yang harusnya itu dihilangin. Kalau itu dipertahanin bisa menghilangkan bagian-bagian tubuh di pemerintahan kita. Itu harusnya dihilangin. Ya semoga Indonesia ke depannya jadi lebih baik. Jadi pertanyaan untuk kamu buat bahan kita diskusi. Penting nggak sih edukasi soal kita tahu tentang Bank Indonesia, tujuan dia apa, kerjaan dia apa? Penting nggak? Tulis komentarmu di bawah ya. Dan aku minta tolong banget untuk bantuanmu. Bantuanmu agar mengembangkan channelku ini. Caranya gampang banget, men. Tinggal kamu subscribe, like kalau kamu suka videoku ini, dan diskusi. Jawab dong pertanyaanku tadi biar jadi diskusi kita. Dan see you.